bermula dari kepulauan 3 orang haji dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumani, dan Haji Piobang yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Dalam buku sejarah Indonesia modern 1200-2004, karya Merle Calvin Redcliffe, gerakan pembaruan Islam tersebut dikenal sebagai gerakan Padri karena mereka telah menunaikan ibadah haji di Mekah. Diketahui kebiasaan kaum adat dalam kesehariannya waktu itu dekat dengan judi, sabung ayam, minuman keras, tembakau, serta penggunaan hukum matriarkat untuk pembagian warisan. Sebelum pertentangan ini terjadi, sudah terjadi perundingan antara kaum Padri dengan kaum adat yang tidak menemukan kata sepakat. Sehingga meskipun kaum adat sudah pernah berkata akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tersebut, namun nyatanya mereka masih tetap menjalankannya. Perang Padri kemudian meletus sebagai perang saudara dan melibatkan suku Minang dan Mandailing. Kaum Padri dipimpin oleh Harimau Nan Salapan, sementara kaum adat dipimpin Sultan Arifin Muningsyah. Tahun 1803 meletuslah Perang Padri. 1815 puncak terjadinya perang. Kaum Padri menyerang kerajaan Paguruyuk dan menekan kaum adat. 1821 kaum adat meminta bantuan Belanda. 1822 4 Maret kaum Padri dipukul mundur keluar dari Paguruyuk Belanda di bawah pemimpinan Letnan Kolonel Raaf. Belanda membangun benteng pertahanan Fort van der Kapellen. Kaum Padri bertahan di Lintau. 10 Juni Belanda menyerang wilayah Tanjung Alam hingga ke Luha Agam. 24 Agustus pertempuran di wilayah Baso menyebabkan Kapten Govinand meninggal pada 5 September. Belanda kembali ke Batu Sangkar. Tahun 1823, 13 April, Belanda menambah pasukan dan menyerang Lintau. 16 April, Belanda kembali ke Batu Sangkar karena gagal menyerang. 1824, Raja terakhir Minangkabau, Sultan Arifin Muningsyah kembali ke Pagaruyuk atas perintah Kolonel Raaf dan wafat pada tahun 1825. Tahun 1825, Perjanjian Masang atau gencatan senjata kaum Padri dipimpin Tuanku Imam Bonjol. Belanda kewalahan karena menghadapi perang di wilayah Eropa maupun Jawa. Pada masa ini, Tuanku Imam Bonjol mencoba merangkul kembali kaum adat. Terjadi kesepakatan plakat Pucak Pato di Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar, berbunyi adat Basandi syarak Basandi Kitabullah, yang artinya adat Minangkabau berlandaskan pada agama Islam dan agama Islam berlandaskan kepada Al-Quran dan menjadi puncak revolusi Islam dalam adat Minangkabau. Berakhirnya Perang Diponegoro membuat Belanda ingin tetap menundukkan kaum Padri. Keinginan kuat Belanda untuk menguasai perkebunan kopi di kawasan pedalaman Minangkabau membuat mereka melanggar perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan menyerang Negari Pandai Sike. Diketahui Negari Pandai Sike adalah daerah yang mampu memproduksi mesiu dan senjata api. Belanda juga membangun benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi untuk memperkuat kedudukannya.
1833, 11 Januari, kaum Padri dan adat menyerang kubu Keernisun Belanda. Belanda kemudian mengeluarkan plakat panjang berisi pernyataan bahwa Belanda ingin berdagang dan menjaga keamanan. Belanda beralasan menjaga keamanan, membuat jalan, membuka sekolah, maka mewajibkan penduduk setempat menanam kopi. Pada tahun 1837, Belanda menguasai benteng pertahanan Tuanku Imam Bonjol, serta berhasil menipu dan menangkap. 28 Desember, benteng terakhir kaum Padri di Dalu-Dalu dipimpin Tuanku Tambusai dikuasai Belanda. Perang Padri selesai dan Tuanku Tambusai bersama pengikutnya pindah ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Kerajaan Pagaruyung akhirnya menjadi bagian Pak Nederlantika di bawah kendali Hindia Belanda. Perang yang berlangsung 20 tahun itu memakan korban dari kaum Padri dan adat. Jatuhnya kerajaan Pagaruyung Sumatera Barat di tangan Belanda. Tuanku Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, dipindahkan ke Ambon hingga ke Lotak Minahasa dan meninggal pada 8 November 1864.